Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Klaisya dari kelas B Indralaya dari program studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview serta mentestimoni eh, mengapa mahasiswa penting mempelajari Pancasila. Baiklah, sebelum masuk ke testimoninya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari Pancasila. Sila berasal dari bahasa Sanskerta, panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah dasar falsafah yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar lambang persatuan dan kesatuan. Tujuan pendidikan Pancasila yang pertama memperkuat Pancasila, yang kedua mengembangkan karakter manusia, yang ketiga memberikan pemahaman dan penghayatan, yang keempat menganalisis dan mencari solusi dari persoalan, dan yang kelima mengapresiasi nilai-nilai Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila ada 4. Yang pertama landasan historis, yang kedua landasan kultural, yang ketiga landasan yudiris, yang keempat landasan filosofis. Contoh perilaku mahasiswa yang menerapkan Pancasila yang pertama, memiliki perilaku iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, memiliki jiwa cinta tanah air, bangsa, dan negara. Yang keempat, mahasiswa berani membela kebenaran. Contoh perilaku yang tidak menerapkan Pancasila, yang pertama tidak ada rasa cinta tanah air, bangsa, dan negara. Yang kedua tidak mempercayai Tuhan. Yang ketiga tidak menghormati orang lain. Yang keempat tidak adanya toleransi. Jadi dapat disimpulkan atau manfaat tentang mempelajari pendidikan Pancasila bagi mahasiswa yang pertama, memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya. Dengan mempelajari pendidikan Pancasila, maka diharapkan kita sebagai mahasiswa dapat bertanggung jawab penuh tentang berbagai hal dan tentunya sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Yang kedua yaitu membentuk rasa nasionalisme. Apa itu rasa nasionalisme? Rasa nasionalisme atau kebangsaan ini menjadi begitu penting karena menjadi sebagai macam perekat bagi setiap anak bangsa hingga menimbulkan kesadaran sebagai sebuah bangsa. Ketika rasa nasionalisme telah tersemat di hati, keinginan dan kekuatan untuk mempertahankan negara akan terbentuk hingga menumbuhkan semangat rela berkorban. Yang ketiga, membantu memahami arti sebenarnya dari Pancasila yang merupakan ideologi bangsa. Masih ada kemungkinan banyak orang yang belum memahami arti sebenarnya secara mendalam dari Pancasila. Oleh sebab itu, sebagai mahasiswa yang juga warga negara Indonesia yang memahami betul apa arti sebenarnya dari Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa dapat membantu warga negara lain. Yang keempat yaitu menanamkan nilai luhur dari Pancasila. Pancasila merupakan ideologi landasan negara kita sebagai perbuatan yang kita lakukan. Bahkan hingga aturan perundang-undangan pun mengacu pada nilai Pancasila itu sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa pendidikan Pancasila sangat penting diberikan, terutama pada mereka yang masih awam, agar mereka mengerti dan memahami nilai luhur dari Pancasila bagi kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Lalu yang terakhir yaitu membantu individu untuk mencintai negara Indonesia. Dalam kehidupan bernegara, hal ini dapat dikaitkan dengan hubungan antara manfaat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Indonesia itu sendiri. Karena untuk mencintai Indonesia, maka paling tidak kita juga harus mencintai landasan ideologis yang membentuk Indonesia. Dengan adanya pendidikan Pancasila ini, maka kita akan dapat mencintai bangsa Indonesia ini. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa ternyata pendidikan Pancasila ini sangat penting bagi mahasiswa karena terdapat banyak manfaat yang diperoleh baik secara individu maupun secara kelompok.
Apabila kita tidak menerapkan Pancasila, maka banyak terjadi penyimpangan yang terjadi, sehingga Pancasila ini sendiri adalah dasar yang sangat dihargai dan dihormati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena tanpa adanya Pancasila, masyarakat Indonesia akan hidup dengan tidak teratur dan tidak adanya rasa aman, tentram, dan nyaman di negaranya sendiri. Baiklah, itulah dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga materi ini akan bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.